Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Kali ini kita akan belajar mengenai budidaya pembenihan ikan konsumsi bersama Ibu Eva. Budidaya adalah suatu proses pembiakan hewan maupun tumbuhan yang dilakukan oleh peternak atau petani. Budidaya sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu budidaya tanaman atau pertanian dan budidaya hewan atau peternakan. Budidaya tanaman adalah pengembangbiakan dengan media yang ditanam atau tumbuh-tumbuhan. Dalam membudidayakan tanaman, kita bisa menggunakan media hidroponik atau bagi yang memiliki lahan dan modal yang kuat bisa langsung menanamnya pada tanah lahan pertanian. Adapun jenis-jenis budidaya tanaman seperti tanaman sayur, pangan, dan buah. Sedangkan budidaya hewan adalah pengembangbiakan hewan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pasar akan kebutuhan hewan ternak yang dikonsumsi manusia. Budidaya hewan ternak dibagi menjadi dua jenis, yaitu budidaya perikanan dan budidaya hewan darat. Pada umumnya, petani membudidayakan tanaman pangan berupa sayur dan buah hingga tanaman-tanaman hias. Sedangkan peternak juga umumnya membudidayakan hewan yang biasa menjadi sumber makanan mulai dari ayam, sapi, hingga ikan. Hasil dari budidaya ini biasanya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Usaha pembenihan adalah suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Sedangkan usaha pendederan adalah suatu kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan tetapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Sedangkan usaha pembesaran adalah suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Berikut adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Ada 6M dan 1I. Man, money, material, machine, method, dan market, serta informasi. Man adalah pelaku utama yang melakukan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan money merupakan faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah produksi. Metode adalah penetapan untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Sedangkan pasar adalah hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran usaha. Dan yang terakhir adalah informasi dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ada komponen perencanaan usaha dan langkah perencanaan penyusunan usaha budidaya ikan konsumsi, yaitu meliputi media, induk, pemeliharaan, pengemasan, dan biaya. Sedangkan langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi ini meliputi pemeliharaan dan pemilihan induk, pemijahan, penetasan telur, dan perawatan larva atau benih melalui pendederan maupun pembesaran. Nah, bagaimana sih kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi? Ternyata, sumber daya perikanan Indonesia ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
potensi perikanan di Indonesia ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan tersebut mendorong berkembangnya usaha-usaha perikanan budidaya, mulai dari pembenihan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasaran. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat, sehingga dipastikan usaha pembenihan akan terus berkembang dengan pesat. Nah, alasan lain menyatakan bahwa sebagian besar pembudidaya ikan menganggap bahwa budidaya pembenihan ikan lebih menguntungkan dibanding pembesaran. Salah satu usaha pembenihan ikan yang berkembang di Indonesia adalah budidaya ikan lele. Nah, siapa yang suka makan ikan lele? Ternyata ikan lele ini adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi, sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan dan kaya akan omega 3. Nah, lele ini merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat. Walaupun sebelum tahun 1990, ikan lele ini belum begitu populer sebagai makanan lezat, namun oleh warung-warung pecel lele menjadi makanan populer yang merakyat dan menyebar kemana-mana. Nah, berikut adalah sentra budidaya ikan lele di Indonesia. Ternyata banyak sekali wilayah yang menjadi sentra budidaya ikan lele di Indonesia, dan salah satunya yaitu Kabupaten Subang yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, silakan kalian baca baik-baik tugas untuk hari ini. Nah, yang pertama, kalian bisa tentukan salah satu jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan di daerah Kabupaten Subang. Kalian bisa pilih ikan lele, ikan nila, ikan mas, atau mungkin ikan bawal. Nah, kemudian setelah kalian pilih, tuliskan nama tempat budidaya ikan konsumsi tersebut. Ya, kemudian kalian juga cari ciri-ciri dari jenis ikan itu dan berapa harga jual ikan tersebut serta manfaat dari jenis ikan tersebut. Nomor 2, kalian jelaskan bagaimana proses produksi budidaya ikan konsumsi tersebut, mulai dari proses pembenihan, penetasan telur dan pemeliharaan larva serta benih. Kerjakan pada kertas selembar, beri nama, kelas, dan tanggal pengerjaan. Terima kasih, semoga bisa dipahami materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.